Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dalam channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara yang baru pertama kali melihat video firman Tuhan yang saya sampaikan, silakan mensubscribe channel saya supaya ketika saya membuat video tentang firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Untuk itu, saudara jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Kalau saudara diberkati, saudara bisa membagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Siapa tahu, ya, kita nggak tahu, siapa tahu, ya, orang tersebut disentuh oleh firman Tuhan dan mengalami perubahan. Saya percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Via Dolorosa. Via Dolorosa. Apa itu Via Dolorosa? Kita akan belajar Via Dolorosa. Ya, kita sering mendengar kata Via Dolorosa itu bahasa Latin. Ya. Diambil dari Matius pasal 27 ayat 32. Nah, kalau saudara punya kesempatan silakan baca ayat tersebut. 32 itu di bawah judul Yesus disalibkan. Dan selanjutnya nanti di ayat 45 Yesus mati. Ya. Karena besok kita akan merayakan Jumat Agung, ya. Kemudian minggunya kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Via Dolorosa. Matius 27 ayat 32 dikatakan begini, hanya satu ayat. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka ini para prajurit serdadu, ya. Keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene. Kirene ini daerah Afrika Utara, tepatnya Libya, ya. Dari Kirene yang bernama Simon. Nah, Simon ini artinya Simeon, artinya Tuhan mendengar. Ya. Orang itu, Simeon atau Simon, mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi saudara sekalian, Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus. Karena Yesus pada saat itu sudah susah payah memikul salib melalui jalan Via Dolorosa. Itu jalan yang sulit. Via Dolorosa itu artinya jalan penderitaan atau jalan sengsara atau jalan kesengsaraan. Bahasa Inggrisnya way of grief, way of sorrow, way of suffering, painful way. Painful way itu sama saudara sekalian, jalan penderitaan, atau disebut juga jalan salib atau Via Crucis, itu jalan yang sulit. Suatu ketika saya pernah pelayanan di suatu tempat, ya saya bawa mobil, kemudian ada beberapa orang ikut saya. Ketika mendekati tiba tujuan, itu jalan berbatu dan becek, kemudian basah begitu saudara, mungkin habis hujan. Itu saya sulit sekali karena bagian bawah mobil saya itu tersentuh dengan batu dengan jalan tersebut, sehingga dengan terpaksa yang menumpang saya itu harus turun karena mobil nggak bisa berjalan saudara sekalian. Itu sangat sulit saudara sekalian. Saya mengalami luar biasa sukarnya jalan itu, mobil nggak bisa ditinggal, kemudian saya mesti pulang. Itu jalan yang sulit saudara sekalian, yang sulit dilalui. Nah, Via Dolorosa itu jalan yang sulit atau jalan yang sukar, jalan salib, jalan yang penuh dengan kesengsaraan. Itu adalah jalan yang berkelok-kelok saudara sekalian, berbelok-belok. Itu jalan dari yang harus dijelajahi Tuhan Yesus. Dia sebagai pesakitan karena pada waktu itu pemerintah Roma menjatuhi hukuman mati. Ya. Nah, sebagai orang yang dihukum mati itu wajib memikul salibnya saudara sekalian. Nah, melalui jalan yang namanya jalan Via Dolorosa. Itu jalan berkelok-kelok dari benteng Antonia ke arah barat menuju gereja Makam Kudus. Nah, jalan itu kira-kira berjarak sekitar 600 meter, tetapi berkelok-kelok dan mendaki. Dan Yesus jatuh berkali-kali. Alkitab mencatat itu kalau nggak salah ada 3 kali jatuh saudara sekalian. Nah, itu jalan yang sulit, jalan yang penuh penderitaan. Ya, ada catatan harus berhenti 14. Jadi sejak Yesus dijatuhi hukuman mati, itu perhentian yang pertama, sampai ke-14 Yesus dimakamkan, itu sangat sulit saudara sekalian. Nah, yang ke-5 ini menurut catatan, yaitu Yesus harus ditolong oleh Simon Kirene. Jadi dijatuhi hukuman mati yang pertama, yang kedua Yesus memanggul salib, Yesus jatuh untuk pertama kali, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kemudian 6, wajah Yesus diusap oleh Veronica. 7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kemudian 8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisnya. 9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. 10, pakaian Yesus ditanggalkan. 11, Yesus disalibkan. 12, Yesus wafat di kayu salib. 13, Yesus diturunkan dari salib. 14, Yesus dimakamkan. Nah, ini saudara sekalian, ketika Yesus ditolong oleh Kirene, ini catatan, ya, ini ke-5 saudara sekalian. Karena memang sudah sangat sulit, ya. Tapi jalan salib itu jalan menuju kepada kematian. Karena seorang yang sudah jatuh hukuman mati oleh pemerintah Roma, itu wajib kudu harus memikul salibnya, saudara sekalian. Nah, Yesus ketika memikul salibnya, dia melalui jalan yang sulit dan sudah jatuh berkali-kali,
sebelumnya Yesus sudah dianiaya, ya. Dianiaya dengan luar biasa. Saya punya catatan, ya, keadaan Yesus ketika memikul salib itu keadaan yang sangat-sangat melelahkan, meletihkan, ya, walaupun jaraknya 600 meter, tetapi ketika orang dalam keadaan babak belur, saudara sekalian, itu sangat sulit, ya, sangat sukar, menderita sekali, ya. Nah, menurut catatan penelitian tentang Alkitab yang dilakukan oleh Research Scholar of Oxford University, itu mengatakan begini, salibnya itu beratnya 150 kilo, panjangnya 4,572 meter, 4,6, lebar 2,438, 2,4 meter. Kemudian paku, saudara, nanti paku yang menancap ke tubuh Yesus itu tebalnya 1,8, panjangnya 20 cm. Ya. Yesus tingginya tuh 180 menurut riset sini, ya. Beratnya 85 km. Nah, saudara sekalian, Yesus itu dicambuk sedikitnya, ya, cambukan, ya, melukai tubuhnya itu, ya. Kalau cambukan pada waktu itu kan 40 kurang 1 berarti 39. Tetapi ujungnya itu kan ada beberapa duri-duri, sehingga lukanya itu menurut catatan hasil riset 242 kali. 121 kali di bagian punggung kiri, 121 kali bagian kanan. Jadi lukanya luar biasa. Tersandung 3 kali tadi, ya, ketika jalan menuju Golgota. Yesus menderita haus selama 17 jam. Ya. Ada 5.480 luka di sekujur tubuhnya, termasuk 150 luka yang sangat dalam dan parah di punggungnya. Kemudian duri di kepalanya itu, ya, ada 17 duri, saudara sekalian. Ya, 17 duri tajam, ada panjangnya kurang lebih 3,5 cm, ya, bukan 3,5 meter, 3,5 cm, berarti cukup dalam melukai kepalanya, saudara sekalian. Jadi ada 17 tusukan atau 17 duri. Dan Yesus mengucurkan darahnya hampir semuanya, saudara sekalian. Ya, ada 340 tentara dan 50 pengendara kuda menyeret Yesus, menyambut Yesus, memukulnya. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, penderitaan Yesus itu luar biasa. Ya, kalau saudara baca itu, Yesus pernah dipukul dengan tongkat bulu. Ya. Itu di kepalanya, ketika memaksa mahkota duri. Jadi saudara sekalian, Yesus memikul salibnya itu menuju jalan Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Untuk apa? Ya, menerima hukuman mati. Ya, jadi memikul salib Yesus, ya, memikul salib itu tandanya siap untuk dihukum mati. Nah, Simon Kirena ini membantu Yesus. Dia berjalan bersama dengan Yesus, penuh dengan salib itu pasti penuh dengan luka-luka atau darah dari Yesus. Sehingga Simon yang tadinya yang dari Libya, Kirena itu 1.500 km, itu bermaksud mengadakan perayaan Paskah setiap tahun, saudara. Karena Paskah Yahudi pada waktu itu, ya, setiap orang Yahudi, Simon Kirena ini orang Yahudi yang 1.500 harus menempuh 3-5 minggu untuk merayakan Paskah pada waktu itu. Ketika dia dipaksa, kalau saudara baca di situ, dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Saya percaya, ya, rencananya, agendanya untuk bisa merayakan Paskah itu batal, sebab darah itu menajiskan dirinya, saudara sekalian. Jadi dia mau tidak mau itu harus mengikuti agenda Tuhan Yesus, yaitu menuju Golgota. Dia tidak merayakan Paskah pada waktu itu. Jadi betul-betul Simon Kirena dicatat dalam sejarah, dia merayakan Paskah yang sesungguhnya, yaitu anak domba Allah. Ya, seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Simon Kirena itu mengikuti Yesus, mengikuti visinya, jejaknya. Karena sesungguhnya saudara sekalian, ketika orang memikul salibnya, ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke 16 ayat 24 sampai 25, katakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan, perhatikan, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi mengikut Yesus tidak bisa dipisahkan dengan menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Jadi saudara sekalian, tadi saya katakan orang yang memikul salib itu tanda hukuman mati. Nah, Yesus di situ tidak menuntut kita, umatnya yang percaya, itu memikul salib Kristus, salibnya Kristus. Tetapi salibnya kita, saudara sekalian, yaitu menyangkal diri. Ya. Memikul salib ini artinya, saudara sekalian, ya, tidak mengikuti agenda atau rencana keinginan kita atau visi kita, tetapi mengikuti kehendak dari Bapa di sorga. Ya. Seperti Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani, pergumulannya adalah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi, yaitu keselamatan jiwa-jiwa dengan kematiannya di kayu salib. Jadi memikul salib tandanya adalah mengikuti, ya, rencana kehendak Bapa di sorga. Demikian juga dengan kita yang percaya kepada Yesus, kita harus memikul salib kita masing-masing. Ya, untuk apa? Menggenapi rencananya. Untuk apa? Untuk kepentingan Bapa di sorga, bukan untuk kepentingan kita. Jadi orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus, ya, tidak mengikuti visinya sendiri atau kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan Allah sendiri, kepentingan Kristus
yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika kita memikul salib, pastikan ya, kita memikul salib kita dengan benar. Jalan yang penuh dengan sengsara ketika kita menerima Yesus, kita bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang memiliki kita. Sehingga tidak ada agenda lain dalam diri kita, kecuali memuliakan Tuhan, kecuali menyenangkan Tuhan, kecuali mengikuti visi Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi serupa, segambar dengan Dia. Karena itulah tujuan dari keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia kepada rancangannya yang semula. Rancangan yang semula adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Makanya Yesus berkata, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Itu visi dari kita mengikut Yesus. Kalau kita tidak mau memikul salib kita ini, yaitu menjadi seperti Kristus, ya, kita tidak bisa mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus artinya mengikuti jejaknya, footstep-nya, yaitu bagaimana menggenapi kehendak Bapa di surga. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, jadi ketika kita menjadi orang percaya, kita udah dieksekusi mati, yaitu wajib memikul salib kita masing-masing. Jadi memikul salib artinya mati terhadap keinginan kita, keinginan rencana kita. Yang kita hidupi adalah keinginan rencana Allah sendiri. Ya. Jadi Yesus menginginkan pengikutnya, ya, ketika dia percaya, ketika pengikutnya percaya kepada Yesus, harus sukarela mati terhadap dirinya, terhadap kepentingannya sendiri atau agendanya sendiri. Seperti Simon dari Kirene, ya, agendanya, rencananya adalah merayakan Paskah, tetapi batal sebab dia memikul salib bersama dengan Kristus, mengikuti jejaknya sampai ke Golgota. Saudara tahu nggak? Simon Kirene ini, ya, kalau kita baca, ya, di Kisah Para Rasul 13 disebut Simon Niger, karena dia memang dari Afrika. Ya, itu dia jadi guru, jadi setara dengan Barnabas. Kalau saudara baca di situ, nanti saudara bisa selidiki. Dia mengalami perubahan hidup sehingga bisa menjadi berkat. Bahkan anak-anaknya konon, ya, itu juga menjadi berkat. Dan Rasul Paulus memuji keluarga ini. Jadi memikul salib itu mengubah hidup kita. Ya. Apa yang Tuhan inginkan kita berubah, yaitu kodrat kita. Dari kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi. Itulah tujuan dari mengikut Yesus. Tujuan dari memikul salib. Tujuan melalui jalan Via Dolorosa, jalan yang sulit itu, yaitu mengalami perubahan kodrat. Menjadi kodrat ilahi. Dari kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Dan hanya orang yang berkodrat ilahi yang akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, yang berhak untuk tinggal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Pastikan saudara sekalian melalui jalan Via Dolorosa, yaitu memikul salib kita masing-masing untuk kepentingan Bapa di surga. Ayat terakhir saudara sekalian di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang saya akan bacakan ini ayat terakhir, Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan begini. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi pastikan kita menyalibkan daging dan hawa nafsu dan keinginannya. Karena dengan kita menyalibkan hawa nafsu dan keinginan kita, hanya keinginan Tuhan yang kita jalani, sehingga kita bisa taat kepadanya sampai akhir. Pastikan kita memikul salib kita masing-masing dan mengalami perubahan ke arah Kristus. Kalau saudara diberkati, saudara bisa bagikan firman Tuhan ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.